Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Landung Sundana Singhormata, mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video ini akan membahas tentang aktivitas nyata dari kegiatan agribisnis di lapangan, tepatnya itu aktivitas agribisnis pada budidaya jamur tiram. Nama saya Ali Sadikin Brutu, pendidikan Saya mau nanya Pak, ini usaha jamur tiram ini udah dimulai dari tahun berapa Pak? Usaha jamur tiram ini berdiri 2012, jadi sekitar hampir 9 tahun. Kemudian bentuknya itu, kalau untuk legalitas itu kelompok tani, tapi milik usaha pribadi. Jadi udah 10 tahun di sini. Untuk sarana produksi nih Pak, apa aja sih Pak alat dan bahan yang digunakan untuk? Kalau sarananya itu ada yang besar, ada yang kecil. Pertama, untuk alat rebus namanya ada steamer. Alat steamer ini itu yang merebus semua bibit backlog. Kemudian ada autoclave. Autoclave itu adalah alat merebus juga, tapi dia merebus yang lebih tinggi lagi, yaitu bibit F1, bibit 2, dan seterusnya. Terus bahan-bahan yang lainnya sebenarnya bisa menggunakan alat sederhana, bisa skop, bisa press, kemudian ada spatula, ada api mesinnya, kemudian cutter, dan mungkin kecil yang lainnya ya, nggak bisa saya sebutkan kecil. Itu untuk peralatan. Tapi ada juga peralatan yang dibutuhkan untuk media itu sendiri, plastik, karet, cincinnya, kertasnya, bibitnya, itu namanya. Kalau bahan baku ada dedaknya, ada kapurnya, ada pakai empatnya, terus pakai kadar air, itu komposisinya. Itu komposisi saja untuk bahannya. Dan kalau mau ditambah yang lain silahkan. Setiap peserta tani itu dapurnya beda-beda. Jamur tiram memiliki nama latin yaitu Pleurotus ostereatus. Hal yang harus dipersiapkan untuk memulai jamur tiram adalah yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung atau sering disebut dengan rumah jamur adalah tempat untuk merawat backlog dan menumbuhkan jamur. Kumbung biasanya dibuat dari bambu atau kayu. Atapnya terbuat dari genteng atau sirap. Jangan menggunakan atap asbes atau seng karena atap tersebut akan mendatangkan panas. Sedangkan bagian lantainya sebaiknya tidak diplester agar air yang digunakan untuk menyiram jamur bisa meresap. Di dalam kumbung dilengkapi dengan rak berupa kisi-kisi yang dibuat bertingkat. Rak tersebut berfungsi untuk menyusun backlog. Rak diletakkan berjajar antara rak satu dengan rak lain, dipisahkan oleh lorong untuk perawatan. Untuk keperluan rak sendiri dapat disesuaikan dengan jumlah backlog yang akan dibudidayakan. Sebelum backlog dimasukkan ke dalam kumbung, sebaiknya dilakukan persiapan terlebih dahulu. Yang pertama, bersihkan kumbung dan rak-rak untuk menyimpan backlog dari kotoran. Yang kedua, lakukan pengapuran dan penyemprotan dengan fungisida di bagian dalam kumbung dan didiamkan selama 2 hari sebelum backlog dimasukkan ke dalam kumbung. Dan yang ketiga, setelah bau obat hilang, masukkan backlog yang sudah siap ditumbuhkan. Seluruh permukaannya sudah tertutupi oleh serabut putih. Kegiatan berikutnya yaitu adalah menyiapkan backlog. Backlog merupakan media tanam tempat meletakkan bibit jamur tiram.
Bahan utama backlog adalah serbuk gergaji karena jamur tiram termasuk jamur kayu. Backlog dibungkus plastik berbentuk silinder di mana salah satu ujung diberi lubang. Pada lubang tersebut jamur tiram akan tumbuh menyembul keluar. Cara perawatan backlog. Yang pertama, sebelum backlog disusun, buka terlebih dahulu cincin dan kertas penutup backlog. Kemudian diamkan kurang lebih 5 hari. Bila lantai terbuat dari tanah, lakukan penyiraman untuk menambah kelembaban. Setelah itu, potong ujung backlog untuk memberi ruang pertumbuhan lebih lebar. Biarkan selama 3 hari, jangan dulu disiram. Penyiraman cukup pada lantai saja. Lakukan penyiraman dengan sprayer. Penyiraman sebaiknya membentuk kabut bukan tetesan-tetesan air. Semakin sempurna pengabutan semakin baik. Frekuensi penyiraman 2-3 kali sehari, tergantung suhu dan kelembapan punggung. Jaga suhu pada kisaran 16-24 derajat Celcius. Panen budidaya jamur tiram. Bila backlog yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam 1-2 minggu sejak pembukaan tutup backlog, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen. Backlog jamur bisa dipanen 5-8 kali bila perawatannya baik. Backlog yang memiliki bobot sekitar 1 kilo akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7-0,8 kg. Setelah itu, backlog dibuang atau bisa dijadikan bahan kompos. Karena kalau di sini tidak hanya untuk pembudidayaan aja, tapi kami sebenarnya lebih fokus ke pembibitan. Pasarnya kalau untuk buah itu pasar tradisional, restoran, hotel, kemudian olahan dan sebagainya. Kalau untuk bibit itu jangkauannya Sumut, hampir seluruh kabupaten dan Aceh. Kita memasok bibit ke sana. Nah, kita di sini juga menampung hasil dari mitra-mitra itu. Misalnya orang beli ke kita, kemudian dia mungkin tidak punya waktu, tapi punya lahan, sehingga kan mereka beli bibit ya hanya karena merawat jamur ini tidak terlalu seperti merawat susah banget gitu, sehingga selesai panen itu lagi kita tampung dan nanti kita distribusikan. Segmennya semua segmen kita masuk. Selama ini belum ada yang masih sifatnya pengembangan personal apa dia